Shalom teman-teman di rumah. Bagaimana nih kabarnya semuanya? Bertangan banget ya Vi. Iya. Udah lama banget kita nggak ketemu teman-teman. Udah berapa tahun ya? Kayaknya udah bertahun-tahun ya Mbak. Udah bertahun-tahun ya. Tapi memang untuk pertemuan online kita baru ketemu lagi kembali hari ini ya. Dan tentunya kita semua sangat mengucap syukur ya Vi ya, kita bisa kumpul sama teman-teman pada malam hari ini. Iya, betul. Nah sekarang nih teman-teman, untuk membuka persekutuan doa hari ini kita akan menyanyikan bersama lagu Bersamamu Bapa. Teman-teman, kita mau siapkan hati kita, sama-sama kita mau terus puji Tuhan. Dan satu pengantar yang mau kita sampaikan, kita ambil dari Mazmur 71 ayatnya yang kelima. Sebab engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku setiap masa muda, ya Allah. Sama-sama kita siapkan hati kita bersama Bapa.
Terima kasih Tuhan karena Engkau boleh mempersatukan kami dalam ruang virtual ini. Tuhan tolong berkati kami di setiap persekutuan kami agar apa yang kami lakukan di saat ini, agar persekutuan ini dapat hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Dia bersyukur nggak untuk setiap hal yang sudah Tuhan kasih pada dia? Pasti dong, Mbak. Untuk hari ini, Dia bersyukur karena apa? Hari ini bersyukur masih bisa bertemu dengan teman-teman meskipun lewat virtual, terus masih diberi kesehatan, masih diberi nafas kehidupan juga. Kalau Mbak Ani apa? Sama, hari ini aku juga sangat-sangat bersyukur karena akhirnya bisa ketemu sama teman-teman ya. Ya walaupun memang masih virtual sih, tapi setidaknya ini tidak mengurangi sukacita kita untuk kita mau sama-sama terus puji Tuhan ya. Dan buat teman-teman yang ada di rumah, walaupun masih kita belum bisa ketemu langsung, tapi kita berharap pasti suatu saat kita bisa ngadain pertemuan kembali ya. Dan untuk mengucap syukur untuk semua hal yang sudah Tuhan berikan buat kehidupan kita akan pujikan apa, Bi? Bersyukurlah. Oke, musik. Teman-teman yang di rumah juga boleh bangkit berdiri. Mau loncat-loncat juga boleh, berdiri juga boleh. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai semuanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke baitnya, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oke, kita udah mulai senang-senang. Kita juga sepertinya kalori sudah mulai terbakar ini. Sama Mbak, udah panas ya. Udah panas, terus kita mau cari yang adem-adem. Kita mau mempersiapkan hati kita mau mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh siapa, Bi? Pak Anam. Oke, tapi sebelumnya kita mau siapkan hati kita dengan sama-sama kita akan menyanyikan pujian. Kubawa korban syukur. Siapkan kita teman-teman. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku
dan kita akan bersatu di dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, Kau sungguh baik buat kehidupan kami. Lebih kami mengucap syukur juga Tuhan, dalam setiap gumul juang kehidupan kami, Tuhan masih senantiasa memampukan kami. Dan saat ini Tuhan, bersama-sama kami akan mendengarkan firman yang sudah dipersiapkan oleh hamba-Mu Bapak Anang Haryono. Tuhan urapi, Tuhan mampukan ya Bapak, sehingga setiap firman, renungan yang boleh kami dengarkan pada hari ini Tuhan, tidak hanya kami dengarkan, tidak hanya kami renungkan, tetapi mampukan kami untuk kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapak, bersabdalah, kami siap mendengarkan. Amin. Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan belajar bersama tentang kebenaran firman Tuhan yang sore malam hari ini dari PPRJ mengambil tema Allah memberikan kesegaran melalui air hidupnya. Dan firman Tuhan pada sore malam hari ini terambil dari Keluaran 17 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Teman-teman mungkin bisa mempersiapkan Alkitabnya karena hanya 7 ayat, nanti kita akan bahas satu demi satu. Keluaran 17 ayat 1 sampai dengan 7 yang demikian firman Tuhan. Di Masa dan Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka kau akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu itu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Demikian firman Tuhan pada persekutuan doa kita pada sore malam hari ini, yang berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukannya. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, teman-teman yang saat ini ada di rumah, yang bersama-sama kita mau belajar tentang firman. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal air, ya, setiap saat, setiap waktu di dalam kehidupan kita, kita sangat-sangat membutuhkan air. Bahkan air ini diperlukan oleh setiap makhluk hidup yang ada di bumi ini. Tidak ada satu makhluk hidup pun di bumi ini yang hidup tanpa air. Dan untuk itu sampai ada istilah air hidup. Karena tanpa air kita tidak mungkin hidup. Peristiwa itulah yang juga terjadi atas bangsa Israel ketika dibawa keluar oleh Musa dari Mesir di padang gurun Sin, dan kita akan membahasnya. Mari kita akan melihat ayat yang pertama. Ayat yang pertama mengatakan di sana bahwa kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada saat itu bangsa Israel dibawa ke padang gurun. Kita mengetahui padang gurun panasnya seperti apa, ya. Kemudian di sana itu debunya seperti apa, dan padang gurun itu bernama Rafidim. Di sana mereka tidak menemukan air sama sekali untuk diminum. Kemudian ayat yang kedua kita perhatikan,
Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Ayat yang kedua di sana dikatakan ketika tidak ada air sama sekali di padang gurun di daerah Rafidin, apa yang terjadi? Mereka mulai bertengkar. Mereka mulai bertengkar karena kekhawatiran mereka karena tidak ada air. Dan mereka pada saat itu mulai menanyakan keberadaan Tuhan. Adakah Tuhan? Kalau ada, kenapa kita dibawa di tempat ini yang tidak ada air? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kadang ketika cobaan ada di dalam tengah-tengah kita, tantangan mulai kita rasakan, kita mulai bertengkar. Dan pada akhirnya kita kemudian menanyakan adakah Tuhan di tengah-tengah penderitaan kita. Ayat yang ketiga, hauslah bangsa itu akan air di sana, mereka bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, setelah mereka bertengkar, ayat yang ketiga mengatakan mereka bersungut-sungut dan mereka mulai tidak percaya akan rencana besar Tuhan atas hidup mereka. Ya, jadi rencana Tuhan atas bangsa Israel adalah diberikan tanah perjanjian yang luar biasa, yang di sana ada susu dan madunya yang luar biasa. Tetapi ketika mereka mulai menghadapi kesulitan, mereka kemudian tidak percaya lagi atau meragukan rencana Tuhan itu. Mereka bersungut-sungut, mereka bertengkar, dan karena mereka bertengkar dan bersungut apa? Karena mereka hanya melihat kesusahan yang ada. Ya, mereka melihat kesusahan yang ada sehingga mereka bersungut-sungut. Mereka tidak melihat ke belakang bagaimana Tuhan menjanjikan hal yang besar tidak kepada bangsa Israel. Tapi ketika mereka mulai melihat di depan mata mereka ada tantangan, ada rintangan, maka mereka mulai bertengkar, maka mereka mulai bersungut-sungut. Dan ini yang sering juga terjadi dalam kehidupan kita. Ketika ada tantangan, ketika ada rintangan di dalam kehidupan kita, ketika mungkin orang tua kita harus menerima hal yang kurang baik dalam pekerjaannya, sehingga kemudian kita yang biasanya dapat uang jajan yang banyak kemudian dibatasi, kita mulai menanyakan, Tuhan kok seperti ini? Padahal orang tuaku ini majelis, padahal orang tuaku ini kemudian di gereja aktif, tetapi kenapa Tuhan terjadi hal seperti ini? Ya, kita mulai bersungut-sungut, kita mulai menanyakan keberadaan Tuhan. Ayat yang keempat dikatakan di sana bahwa lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Musa berseru kepada Allah karena memang Musa tidak lagi menemukan solusi lain, dan karena ketakutan kepada bangsa Israel yang mungkin mulai bertengkar, mungkin mulai marah, Musa kemudian takut kalau dia akan dilempari batu. Dan akhirnya apa, saudara? Akhirnya Musa berseru kepada Tuhan. Ini yang kadang juga terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita hidup dalam hal yang baik, semuanya baik, kita tidak pernah berseru kepada Tuhan. Tetapi ketika kita melihat kesulitan, ketika kita melihat tantangan, maka mulailah kita berseru kepada Tuhan. Ya. Ini sebetulnya yang kurang baik. Ketika kita menghadapi tantangan, kita baru berseru kepada Tuhan. Maka itu tantangan diciptakan oleh Tuhan. Tantangan diberikan kepada kita supaya kita berseru kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ayat yang kelima mengatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara tua-tua Israel, bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Saudara, inilah yang Allah mau pada kita, setiap pemimpin. Paling tidak kita memimpin adalah pemimpin dari diri kita sendiri. Yaitu apa? Kita berjalan di depan. Ya. Kita tidak usah takut, kita tidak usah khawatir, kita tetap berjalan di depan kita. Ada Tuhan Yesus yang mengawal kita, yang memberkati kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita jangan lagi bersembunyi, ya, karena pemimpin yang sudah dikehendaki oleh Tuhan, maka setiap jalannya akan diberkati. Ayat yang ke-6 dikatakan,
Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita menerima tantangan, rintangan, kita berseru kepada Tuhan, ya, apa yang Tuhan lakukan? Dia memberikan jalan keluar kepada kita. Bahkan itu adalah detail. Kita bisa lihat di ayat yang ke-6, maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul. Bahkan Tuhan mengatakan haruslah kau pukul. Detail sekali. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Ya, Tuhan itu memberikan kepada kita solusi detail. Tapi kadang solusinya adalah di luar nalar kita. Kalau kita melihat gunung batu di padang gurun, apa bisa keluar air? Ya, apa mungkin keluar air? Tapi Allah yang katakan dengan detailnya, Tuhan katakan, pakai tongkatmu itu Musa, pukullah gunung itu maka akan keluar air. Dan itu terjadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ketika kita mau taat, ketika kita setia, Tuhan akan memperhatikan kita. Tuhan akan memberikan jalan kepada kita detail. Ya. Perlu kepekaan kita kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau, kita jalankan. Dan kita akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Bahkan kemustahilan, mujizat akan kita terima. Kalau kita mau taat, kalau kita mau mengikut Tuhan, kalau kita mau kemudian berseru kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ayat yang ke-7 dikatakan, dinamailah tempat itu Masa dan Meriba. Oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak. Selalu ada jejak Tuhan di dalam setiap langkah perjuangan kita. Kadang perjuangan kita di dalam iman kita tidak mulus-mulus saja. Kadang di dalam kehidupan kita ada hal-hal yang harus terjadi di dalam kehidupan kita, yang bahkan kadang-kadang kita kok sampai seperti ini Tuhan, kok aku harus menghadapi seperti ini Tuhan. Tapi itu memang dikehendaki Tuhan supaya kita bisa melihat mujizat Tuhan. Kita bisa melihat hal yang mau Tuhan katakan di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, secara implisit melalui pembacaan firman Tuhan kita pada sore malam hari ini, kita diajar bahwa di setiap jalan kehidupan kita akan terus menemui halangan, tantangan, dan rintangan. Tuhan katakan bahwa langit tidak selalu biru. Ketika kita menerima cobaan, ketika kita menerima tantangan, jangan kita bilang kepada Tuhan, Tuhan aku tidak mau tantangan ini Tuhan. Tapi berkatalah kepada Tuhan, Tuhan berikan aku kekuatan untuk aku boleh melangkah, sehingga aku menang atas pencobaan yang aku alami. Dalam kasih Tuhan Yesus, ya, apa yang terjadi dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kita, itu semuanya direncanakan Tuhan supaya kita menjadi lebih kuat. Kalau semuanya baik-baik saja, maka mungkin kita tidak akan mengingat Tuhan. Allah, tanpa Tuhan pun ternyata hidupku enak-enak saja. Tanpa Tuhan ternyata semua yang aku inginkan, aku butuhkan bisa kok. Tuhan tidak mau seperti itu. Sehingga kita diberikan tantangan supaya apa? Supaya kita mengingat bahwa ada Allah yang luar biasa yang akan memberkati. Bahkan di sana dikatakan tadi, ya, gunung batu yang mengeluarkan air, sesuatu yang mustahil akan terjadi dalam kehidupan kita. Sebagai pemimpin rohani, paling tidak kita menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri, kita harus tetap berjalan di depan. Jangan takut dan jangan khawatir. Ada penyertaan Tuhan, dan penyertaan Tuhan itu adalah seperti air hidup yang selalu ada dalam kehidupan kita, yang akan menyegarkan jiwa kita. Maka ketika kita ada di dalam setiap pergumulan hidup kita, apapun itu, ya, karena setiap kita pasti akan mengalami pergumulan hidup, berserulah kepada Tuhan, dan Dia akan memberikan kesegaran melalui air hidupnya. Tuhan memberkati kita, dan biarlah firman ini menguatkan kita untuk kita melangkah di dalam kehidupan kita bersama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Kita bersama-sama akan berdoa untuk menutup persekutuan doa ini. Kita bersama-sama akan berdoa dengan doa syukur dan syafaat kami hantarkan. Mari kita berdoa. Bapa yang surgawi,
Kami mengucap syukur untuk firman yang boleh Tuhan berikan pada kami pada saat ini, di mana kami harus belajar bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau akan memberikan kami jalan keluar yang mungkin di luar batas nalar kami. Dan itulah mujizat yang akan Kau berikan kepada kami. Jadikan kami hamba-Mu yang taat dan setia, untuk kami terus melangkah bersama-Mu Tuhan Yesus. BPRJ GKJ Salatiga Selatan, Tuhan akan berkati setiap kami yang saat ini mendengarkan firman Tuhan, baik yang di gereja maupun yang ada di rumah. Tuhan akan berkati anak-anak-Mu Tuhan, dalam gumul juang mereka, dalam studi mereka, di dalam apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan. Ketika nanti mereka membutuhkan sekolah atau yang lebih tinggi lagi, demikian juga yang mau kuliah, Tuhan juga akan berikan. Demikian juga Tuhan akan mencukupkan seluruh biaya yang kami butuhkan untuk kami boleh meraih pendidikan kami, kehidupan kami Tuhan. Tuhan juga menyertai para orang tua kami yang mencarikan rezeki bagi kami. Dan biarlah Tuhan Yesus apa yang mereka boleh upayakan bagi kami, Tuhan berkati, sehingga rezeki ini boleh mengalir, melimpah, dan bahkan boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kami mau menyerahkan juga Tuhan Yesus gereja kami GKJ Salatiga Selatan sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berkati gereja kami, supaya gereja kami boleh bertumbuh menjadi gereja yang seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga boleh berdoa Tuhan Yesus bagi Bapak Pendeta, majelis, dan seluruh pengurus panitia, komisi yang ada Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh bekerja sama untuk menjadikan gereja kami gereja yang besar, gereja yang takut akan Kau. Kami juga boleh berdoa Tuhan Yesus bagi saudara kami yang saat ini mungkin menderita sakit, terlebih Tuhan Yesus terdampak atas COVID ini Tuhan Yesus. Karena kami sudah mendengar, melihat, bahkan kami menyaksikan beberapa saudara kami terdampak atas COVID ini. Dan kami bersyukur Tuhan atas pemulihan yang terjadi bagi mereka. Dan jika di antara kami juga, kalau karena COVID ini Tuhan panggil pulang, dan biarlah Tuhan Yesus juga menjadi pelajaran bagi kami, untuk kami tetap menetapkan protokol kesehatan dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami mau menyerahkan juga bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Jamah bangsa dan negara kami Tuhan, supaya bangsa dan negara kami boleh keluar dari pandemi Tuhan Yesus. Dan bangsa kami boleh berkehidupan kembali secara normal Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan bangsa kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan doa yang indah Tuhan Yesus. Ampuni kami ketika di dalam beracara terselip dosa dan pelanggaran, baik itu melalui kata-kata kami, angan kami, atau apapun yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, kami mohon ampun. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur, dan bersama kami akan mengakhiri doa syukur sahabat kami ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, gimana teman-teman tadi firman Tuhannya? Udah mendinginkan hati belum? Nah, kalau aku juga udah mendengarkan hati itu. Nah, selanjutnya nih teman-teman, kita akan mengakhiri persekutuan doa ini. Ya, aku cepet banget ya, sayang banget. Ya nih Mbak, tapi nggak apa-apa, kan masih ada persekutuan doa. Oke, kita tunggu lagi video-video selanjutnya. Dan kita akan tutup dengan pujian apa nih, Pi? Hatiku percaya. Oh, tapi tunggu dulu, kita mengingatkan teman-teman semuanya yang ada di rumah untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan 5M. Di antaranya apa tadi? Mencuci tangan, Terus, menjaga jarak, terus, 3, memakai masker, 4, menjauhi kerumunan, 5. mengurangi mobilitas. Nah, oke, jadi teman-teman, walaupun teman-teman semua di rumah masih muda, tapi tetap harus jadi contoh dan teladan yang baik. Dengan cara sederhana, patuhi protokol kesehatan 5M. Dan kita akan tutup persekutuan doa pada malam hari ini dengan menyanyikan pujian Hatiku percaya.
jumpa teman-teman.